Selamat pagi adik-adik. Apa kabar pagi ini? Pastinya luar biasa ya. Puji Tuhan kita boleh ketemu lagi pagi ini untuk melakukan ibadah impa. Biarpun masih online ya, kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik saya undang berdiri. Kita akan menyanyikan Mars PA. Tetap berdiri, kita akan berdoa. Jika berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami senantiasa bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Boleh kami berada pagi ini Tuhan untuk melakukan ibadah, itu atas anugerah Tuhan. Tuhan, berkati kami, urapi kami Tuhan, biar kami sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan dan penuh sukacita. Tuhan Yesus, Engkau urapi kakak Layan yang melayani pagi ini Tuhan, kakak Pina dan kak Noven. Tuhan, begitu juga adik-adik kami yang melakukan ibadah di rumah, Tuhan berkati juga, biar mereka juga penuh sukacita untuk memuji nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam anak-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari KC 284. Adik-adik kembali boleh duduk dan kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bacaan rutin kita dari Mazmur 4 pasal 4 ayat 8 sampai 9. Ya, sudah semua membuka Alkitabnya, tetap dibuka dan Kak Pina akan membacakannya ya. Mazmur 4 pasal 4 ayat 8 sampai 9.
Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ya, demikian kita kembali memuji Tuhan dari KC 278. Hati-hati tanganku. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Setelah kita membaca Mazmur, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Noven ya. Silakan Kak Noven. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Noven. Yuk kita cari Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab kita dari kitab Amsal ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat 8 sampai 19. Sudah? Biarkan Alkitab tetap terbuka. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa pada hari ini, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Noven bacakan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kami sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang loba akan keuntungan gelap yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak di sini? Salomo. Siapa ya Salomo? Ada yang tahu? Salomo adalah raja Israel. Salomo adalah raja ketiga dari bangsa Israel. Nah, kalau Salomo raja yang ketiga, raja yang pertama dan kedua siapa dong? Ayo siapa? Siapa? Raja yang pertama adalah Raja Saul. Raja yang kedua, Raja Daud. Dan yang ketiga, Salomo. Nah, Raja Saul ini adalah ayah dari Raja Daud. Dan Raja Daud adalah ayah dari Raja Salomo. Ya, Kak Noven di sini mau cerita tentang Raja Salomo. Nah, suatu ketika ada dua orang ibu yang mereka mempunyai bayi. Mereka sepasang memiliki bayi dan mereka hidup dalam satu rumah. Nah, suatu ketika pada malam hari, anak dari salah satu dari mereka, sebut saja kita sebut Ibu Sadi dan Ibu Liku. Nah, Ibu
Sadi ini mempunyai anak. Waktu malam hari, waktu ibu Sadi tidur, anaknya tertindih sehingga meninggal. Nah, pada hari itu ibu Sadi tahu, ibu Sadi sadar kalau anaknya meninggal. Setelah itu, dia menukarkan anak ibu Sadi ini dengan anak ibu Riku. Nah, saat bangun pagi-pagi, ibu Riku melihat anaknya sudah meninggal. Sontak ibu Riku kaget, tapi ibu Riku itu bukan anak ibu Riku. Lalu dibawalah mereka ke depan Raja Salomo. Nah, setelah sampai di depan Raja Salomo, mereka berdebat ya. Yang satu bilang, ini anakku, ini yang hidup anakku, dan yang mati ini anakmu. Dan yang satunya, ibu yang lainnya lagi, ini anakku, dan yang mati itu adalah anakmu. Nah, Raja Salomo ini langsung mengambil pedangnya. Dibandingkannya lah anak yang hidup tadi di depan Raja Salomo, dan Raja Salomo mengambil pedangnya. Baiklah, akan ku bagi dua saja, yang satu untuk setengah untuk ibu Riku dan setengah lagi untuk ibu Sadi. Nah, sampai di situ ibu Riku yang ibu kandung dari anak tersebut mengatakan ke Raja Salomo kalau janganlah kamu belah anak itu, berikanlah saja kepada ibu Sadi. Nah, sampai di sini Raja Salomo tahu kalau anak itu adalah anak dari ibu Riku. Akhirnya Raja Salomo memberikan hak anak itu kepada ibu Riku. Nah, sampai sini kita diajarkan oleh Raja Salomo supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Ya, orang bijaksana itu orang yang seperti apa ya? Misalnya kalau ada teman kita berantem, kita bingung kan ya, kita mau bela yang mana, yang dia atau yang dia, kita kan nggak tahu yang benar yang mana. Nah, kita mengambil jalan, kita panggil saja guru, biar guru saja yang memarahi mereka, yang menyelesaikan masalah mereka. Adik-adik, nah pada hari ini kita mau jadi seperti Raja Salomo yang bijaksana, juga takut akan Tuhan. Nah, di sini kita tadi di kitab Amsal ayat yang pertama, ayatnya yang ke-8, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kita juga tidak boleh menyia-nyiakan perkataan orang tua kita. Kita juga harus turut dengan orang tua. Kata orang tua kalau misalnya nggak boleh main, pasti mereka mempunyai alasan untuk melarang kita. Ya, mungkin kita waktunya belajar, tapi kita malah main. Jadi harus dengar-dengaran juga, dengar-dengaran sama orang tua, juga Tuhan Yesus. Kita mau mencontoh Raja Salomo. Terima kasih. Sekian dari Kak Nufes. Tuhan memberkati. Kita mau nyanyikan dari Mata Tuhan Melihat ya. Ada yang tahu nggak lagunya? Mata Tuhan Melihat. Ada ya? Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Jangan
Tuhan melihat. Nah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memuji nama Tuhan. Kita sekarang mau tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Bapa pada hari ini Bapa, kami masih diberikan kesehatan, nafas kehidupan, dan kami masih diberikan kesempatan untuk dalam bersatu melalui Impas secara online. Bapa, kami mau menjadi Raja Salomo Bapa yang adil dan bijaksana Bapa. Kiranya Bapa kami dapat seperti Raja Salomo Bapa. Bapa juga berkati kami, adik-adik kami pada hari ini Bapa. Meskipun kami terpisah Bapa, tetapi kami tetap beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu pada hari ini Bapa dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Ya, sekarang kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu persembahan. Sekali lagi ya. Persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat karunia-Mu dalam kehidupan kami, atas berkat-berkat yang telah kami terima dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami memberikan sebagian kecil Tuhan dari apa yang kami dapat daripada Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan saat ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh Tuhan berkati, boleh pakai Tuhan gereja kami Tuhan untuk pelayanan lebih baik lagi Tuhan ke depannya. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang senantiasa mengucap syukur atas berkat karunia-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam anak-Mu Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk kita bangkit berdiri dulu. Kita mau nyanyi Yesus berpesan dari Kidung Ceria 265. Bait yang ketiga ya. Yesus berpesan dunia penuh banyak mata
berlipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Bapa, terima kasih atas ibadah kami. Kami akan berpisah Bapa, kiranya Engkau tetap membimbing kami di seminggu yang akan datang Bapa, supaya kami tetap dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapa, hai dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu.